Satgas Judi Online membuka satu persatu daftar pemain judi online, menangkapi penampung dana judi online, dan menindak selebgram yang mempromosikan judi online. Namun Satgas masih mengatur siasat untuk menangkap bandar besar judi online. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi PAN Pangeran Hairul Saleh tak habis pikir sebanyak 82 anggota DPR RI aktif ternyata terlibat judi online. Pangeran akan memastikan Mahkamah Kehormatan Dewan memproses nama-nama tersebut dan nama penjudi akan dibuka ke publik. Terlibat 82 orang. 82 orang itu anggota DPR RI aktif. Sebentar lagi berakhir tanggal 19. Tapi laporannya itu udah dimasukin ke MKD apa belum? Otomatis MKD bisa aktif, dia bisa mengambil sendiri ke PPATK atau menunggu PPATK yang melaporkan kepada MKD atau melalui Komisi 3. Yang jelas MKD akan mengambil sikap. Jadi ini kan bongkat ya. Kalau anggota dewan yang terlibat itu mungkin terlaluan juga. Sebelumnya PPATK menyebut ada lebih dari 1.000 wakil rakyat dari tingkat DPR dan DPRD serta kesekjenan. PPATK mendeteksi 63.000 transaksi dengan nilai transaksi antar anggota dewan mencapai miliaran rupiah. Namun, apakah cukup memberantas judi online hanya dengan menyebarkan nama pemain? Satgas Judi Online berkilah masih atur siasat menyikat bandar. Kominfo juga sudah memutus situs-situs, ya. Contohnya adalah netbox ke akses provider sudah diputus, sehingga mereka saat ini tiarap. Sehingga nanti Bareskrim dari hasil PPATK yang dilaporkan, yaitu rekening-rekening yang mencurigakan sesuai data analis, kemudian dibekukan selama 30 hari oleh Bareskrim, diambil uangnya, kalau nggak ngaku, dari situ kita bisa kembangkan, ya. Sehingga judi online ini memang perlu waktu dan tindakan cepat sudah dilakukan. Yang penting pertama adalah menyelamatkan rakyat Indonesia dulu. Rakyat Indonesia baru kita bersama-sama memotong para bandar-bandar itu. Sementara itu, Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Jabar dan Polres Ciamis menangkap tersangka penampung uang hasil judi online yang hendak kabur ke Kamboja. Polisi menyita uang sebesar 356 miliar rupiah di 5 rekening tersangka. Kamboja diduga oleh Satgas sebagai salah satu daerah operator situs judi online. Karena itu, pemerintah telah meminta operator internet di Indonesia untuk memutus akses. Mayoritas pengoperasian ya, rumah judi online memang dari area Kamboja dan Davao di Filipina. Meskipun kembali lagi, ya, kalau kita bicara on internet, ya, memblokir satu area, ya mereka tinggal pindahkan aja. Tapi setidaknya dengan cara demikian, ini menjadi atensi juga. Tim Liputan, Metro TV. Apakah para anggota DPR yang bermain judi online akan dikenakan sanksi pidana penjara? Seberapa berat hukumannya? Tapi bagaimana dengan membongkar bandar judi online? Apa yang menghalangi penegak hukum menangkapnya? Untuk membahasnya telah bergabung anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi dan mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Selamat malam Pak Johan, selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Baik, Pak Johan, sudah bisa mendengar suara saya Pak? Tadi kedengaran tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Yunus terlebih dahulu. Pak Yunus, ketika PPATK sudah mengungkap ini ada 1.000 anggota di DPR dan DPRD yang terlibat judi online. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Yunus? Apakah dengan membuka nama-nama di DPR dan DPRD yang terlibat judi online ini bisa menjadi efek jera? Anda melihatnya seperti apa, Pak Yunus? Sebenarnya kalau mau efek jera yang agak murah, itu diberikan sanksi sosial. Kita sebut naming and shaming ini. Kita sebut saja namanya, diumumkan sehingga mereka ada hukuman sosial. Karena dia harus bertanggung jawab. Anggota DPR itu kan digaji mahal sekali, kerjaannya sangat mulia. Kenapa kok masih ada waktu buat bermain judi online ya? Dan ini tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ya. Dan mereka kecenderungannya jadi melalaikan tugasnya.
karena sebagian waktunya dipakai untuk bermain judi online. Ini jelas Oke. melanggar undang-undang, bukan hanya KUH Perdata pasal 303 bis, juga melanggar undang-undang ITE. Jadi ada hukuman, bukan saja hukuman fisik penjara, tapi juga ada denda pidana yang bisa diterapkan kepada mereka. Saya kira bagus sekali Majelis Kehormatan Dewan sudah mengambil alih persoalan ini, sudah membahas dan berpikir untuk melakukan tindak lanjut terhadap anggota-anggota yang terhormat itu. Biar DPR Oke, kita jadi dibuka saja dipercaya lah namanya oleh seperti rakyat. itu ya. Kalau Pak enggak, Yunus, ya itu kalau akan jadi DPR efek aja jerah ya. begini, gimana kita mau percaya gimana aspirasi rakyat bisa diteruskan dengan baik oleh mereka? Karena mereka sendiri tidak melaksanakan tugas dengan amanah, menggunakan waktunya untuk hal-hal yang melanggar ketentuan, dan belum tentu aspirasi rakyat diselesaikan dengan baik. Oke, jadi versi murahnya menurut Anda ini dibuka saja ke publik siapa nama-nama yang terlibat, anggota DPR yang terlibat. Tapi kalau versi mahalnya nih, seperti apa Pak Yunus? Apanya Mas? Tadi Anda mengatakan ini versi yang lebih murah lah, artinya memunculkan nama-nama ini ke publik. Tapi kalau versi lainnya seperti apa Pak Yunus menurut Anda? Ya kalau itu kan murah, nggak pakai biaya, diumumkan, namanya dipublikasikan. Kalau yang mahal ya proses penegakan hukum, serahkan ke penyidik oleh PPATK, memang udah ada yang diserahkan, lakukan penyidikan. Kalau udah ada bukti permulaan, adanya tindak pidana, adanya pelakunya, silakan proses penyidikan. Dan kalau diperlukan katakanlah semacam izin dari lembaga-lembaga di DPR ataupun katakanlah dari presiden, ya diproses saja, hukum ditegakkan. Dan ini memang ya perlu kemauan politik dari penegak hukum, perlu komitmen dari pimpinan DPR dan presiden juga untuk melakukan, terutama para politisi, untuk melakukan enforcement terhadap mereka ini, sehingga hukum bisa tegak. Karena mereka harus memberikan contoh, hukum ini harus ditegakkan, jangan begitu rakyat yang melakukan ditegakkan setegas-tegasnya, sementara wakil-wakil kita yang terhormat melakukan dibiarkan begitu saja. Memang salah satu cara penyelesaiannya Majelis Kehormatan Dewan ya, itu salah satu saja. Tapi ada aspek hukum lain yang juga mereka juga bisa terkena, karena dia sama dengan warga negara lain, berkedudukan sama depan hukum dan tunduk pada hukum yang sama. Undang-undang ITE berlaku buat mereka, KUH pidana juga berlaku. Nah, tolong ini dipertimbangkan juga. Oke, saya langsung ke Pak Johan Budi. Pak Johan sudah bisa mendengar suara saya? Ya, saya bisa mendengar suaranya. Baik, silakan tanggapan Anda Pak Johan terkait dengan pernyataan dari Pak Yunus tadi yang mengatakan bahwa ini yang dipertanyakan adalah komitmen dari aparat penegak hukum, dari pemerintah, dari anggota DPR. Ini seperti apa Anda melihat untuk pemberantasan judi online ini Pak Johan? Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus tentu saya setuju ya. Karena gini, siapapun ya, tidak hanya anggota DPR, tapi siapapun kalau melanggar hukum, melanggar undang-undang, ya tentu harus ditindak. Ya. Di dalam pertemuan Komisi 3 dengan PPATK kemarin, sebenarnya PPATK menjelaskan soal siapa-siapa ya profesi yang terlibat judi online itu berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Habibur Rahman ya. Ya. Salah satu pimpinan Komisi 3. Sebenarnya saya kira niat apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman punya niat baik ya, sehingga PPATK bisa memberikan data sehingga MKD itu bisa memproses lebih lanjut mana-mana anggota DPR yang bermain judi online, dan itu kemudian kalau sudah bertanya kemudian dijawab dan datanya diserahkan, tentu ada tindak lanjut ya. Saya bukan anggota MKD, tetapi MKD tentu harusnya melanjutkan apa yang sudah ditanyakan dan datanya sudah diserahkan kalau nanti diserahkan oleh PPATK. Karena data yang dipunyai oleh PPATK kemarin saya cukup terkejut juga ya. Ternyata PPATK bisa menelusuri by name by address, dan pengguna judi online itu di semua level ya, di semua
segi kehidupan masyarakat ya, apakah itu di tingkat pejabat, di tingkat masyarakat, bahkan ada ibu rumah tangga juga terlibat judi online, kemudian juga ada anak sekolah juga terlibat judi online. Karena judi online ini memasuki wilayah-wilayah Tapi ini 1.000 anggota DPR dan DPRD yang terlibat judi online ini kan banyak sekali ya Pak Johan ya. Ini menarik juga, saya kutip pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang menilai anggota Dewan diduga main judi online ini bisa terkena pelanggaran etik. Cukupkah dengan hanya pelanggaran etik ini menurut dari pernyataan dari Habibur Rahman ini Pak Johan? Kemarin di dalam pertemuan Raker ya, Komisi 3 dengan PPATK, bahkan saya menyampaikan juga karena judi online kan melanggar undang-undang ya. Saya kira tidak hanya kode etik kalau memang terbukti ya. Judi online ini kan sudah dilarang oleh KUHP ya, pasal 303, kemudian juga ada undang-undang ITE, Undang Nomor 1 2024 ya, pasal 27 kalau nggak salah ayat 2 ya. Ya kalau siapapun ya, tidak hanya anggota DPR, termasuk juga penjudi-penjudi online yang lain seperti penegak hukum, kita miris ya. Tentu rakyat geram mendengar ada anggota DPR bermain judi. Tentu rakyat juga geram juga ketika mengetahui ada penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum justru melakukan judi online. Kemudian pegawai Kominfo yang seharusnya men-take down gitu ya, misalnya, atau nge-ban situs-situs judi ya, itu juga ikut berjudi gitu. Ada yang ikut berjudi. Jadi siapapun menurut saya tidak boleh dipilah-pilah seperti yang Pak Yunus sampaikan tadi. Bukan hanya kalau anggota DPR harus bukan begitu juga, tapi semua harus sama di depan hukum ya. Tapi kalau di DPR kan ada mekanismenya melalui MKD. Saya tidak tahu. Baik, kalau begitu saya langsung ke Pak Yunus. Bukan anggota MKD, benar tindak lanjut yang kemarin di MKD itu meskipun melanggar kode etik itu juga ada sanksinya ya, sanksi dari ringan, menengah, kemudian juga ada sanksi berat. Sekali lagi saya tidak mengikuti proses di sana karena saya bukan anggota MKD, dan apakah data yang diberikan oleh PPATK itu sudah disampaikan atau belum ya. Karena PPATK tentu mitranya Komisi 3 ya. Komisi 3 juga harus diberi data yang PPATK punya, sehingga kita bisa saling mengawasi ya. Kita bisa mengawasi tidak hanya berkaitan dengan anggota DPR saja, tetapi juga Pak Johan, saya langsung mitra-mitra Komisi 3. Iya. Oke, saya langsung ke Pak Yunus kalau begitu. Pak Yunus, ini kan informasi yang terbaru jumlahnya 4.000 sampai 5.000 rekening yang sudah dibekukan terkait dengan judi online. Kita mengejar para pelakunya, lalu ditangkap, dihukum seperti itu. Tapi kalau follow the money menuju bandar besarnya, selama ini kesulitan yang dihadapi oleh PPATK itu seperti apa, Pak Yunus? Jadi bandar itu ada di dalam dan di luar negeri. Kebanyakan memang di luar negeri. Kalau secara yuridis mereka lakukan pelanggaran di luar negeri, lokus deliktinya di luar negeri, undang-undang kita nggak bisa menjerat mereka. Tapi kalau bandarnya yang ada di dalam negeri, bisa dijerat dengan undang-undang KUH pidana, bisa, undang-undang ITE bisa. Jadi yang bisa dijerat, jeratlah. Kalau yang di luar nggak bisa ya memang nggak jadi prioritas karena negara lain punya teritori tersendiri dan diperlukan kerjasama dengan negara di mana si bandar judi itu melanggar ketentuan. Jadi di sini diperlukan namanya mutual legal assistance dalam mereka menindak bandar-bandar yang ada di negara tetangga seperti Kamboja, Filipina ataupun negara tetangga lainnya karena yurisdiksi mereka. Tapi untuk bandar yang ada di dalam negeri silakan ditindak. Nah, di dalam negeri yang ditindak bukan hanya bandar, pelaku judi juga bisa, KUH pidana, menurut Undang-Undang ITE juga bisa. Silakan penegak hukum lakukan,
MKD lakukan, dan mereka karena sudah melanggar kepercayaan rakyat, mungkin ada baiknya juga kalau mereka secara sukarela ada yang mau mundur sebagai anggota DPR karena merasa telah mengkhianati amanat rakyat, udah digaji besar-besar ternyata buat main judi, waktunya juga tidak melaksanakan aspirasi masyarakat. Ini perlu dipertimbangkan juga. Kalau mereka Tapi mundur, ketika APH juga terlibat dalam judi online, bagaimana kita bisa memburu bandar besarnya, khususnya di dalam negeri ini, Pak Yunus? Dalam negeri harusnya bisa, karena dalam negeri itu teritori Indonesia, kita punya jurisdiksi dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, cari barang bukti, menuntut mereka, menghukum mereka di pengadilan. Dalam negeri bisa sekali. Dan bandar itu yang saya dengar langsung dari PT ada yang di dalam negeri, tapi banyak yang di luar negeri. Yang di dalam lah dikejar dulu, karena ada juga yang di dalam itu. Kita full punya kewenangan, punya jurisdiksi untuk menindak mereka yang ada di dalam negeri, walaupun jumlahnya tidak banyak. Jadi dua-duanya perlu. Para pelaku perlu juga diberikan efek jera, para bandar juga perlu. Jadi benar-benar ada upaya untuk mencegah dan memberantas juga. Jadi demand supply-nya kita kurangi dari pemain, kemudian supply dari si bandar pun dikurangi dengan mengejar mereka. Kalau di negara lain ya kejarlah dengan mutual legal assistance dengan negara tetangga. Baik, Pak Yunus, saya langsung ke Pak Johan kalau begitu. Pak Johan, pertanyaan saya sama, bagaimana tanggapan Anda, Pak Johan, ketika aparat terlibat dalam judi online, bagaimana kita harus memburu bandar besarnya ini, follow the money, sampai kita bisa menangkap para bandar besar judi online, khususnya yang ada di Indonesia, Pak Johan? Tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita bisa menuntaskan judi online, memberantas judi online secara tegas ya. Kalau pemain judi online itu semua pihak ya, tentu oknum ya, ada anggota DPR, ada penegak hukum, ada tadi pegawai Kominfo juga yang sejatinya tugasnya adalah untuk masing-masing penegak hukum untuk menegakkan hukum misalnya dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada komitmen yang sama ya di semua stakeholder pemberantasan judi online, saya kira kita hanya akan diskusi-diskusi seperti ini terus gitu ya. Di awal ramai, gegap gempita, diliput media, kemudian juga lama-lama tenggelam ya, kemudian muncul lagi gitu. Karena gini, dari penjelasan PPATK kemarin, kita perlu apresiasi ke PPATK ya. Kemarin itu disampaikan betapa merebaknya ya judi online ini, dan itu sudah menjarah atau pelakunya itu sudah di semua tingkat level dan profesi. Bahkan Menko Polhukam menyebut ada temannya atau dari wartawan juga ada juga yang ikut main judi online. Nah ini Pak Johan, kan berat juga ini. Semoga ini tidak hanya diskusi ya, kita juga harapkan komitmen dari Satgas untuk melakukan pemberantasan judi online secara tegas. Terima kasih Pak Johan Budi dan juga terima kasih Pak Yunus Hussein sudah hadir dalam diskusi kami dalam Prime Time News. Selamat malam.